Hai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini. Semua baik-baik saja, semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya apa yang akan saya sampaikan hari ini akan menguatkan Bapak Ibu Saudara untuk memahami betapa luar biasanya Allah kita, betapa luar biasanya Tuhan kita. Di dalam kekristenan, tahukah Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak hubungan yang diilustrasikan atau digambarkan dengan berbagai macam. Ya, contohnya antara Tuhan dengan umatnya, antara seorang komandan dengan prajuritnya, antara seorang bapak dengan anaknya. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat yaitu hubungan yang digambarkan antara gembala dengan dombanya. Nah, saya ingat pada saat saya waktu lagi kecil, saya ingat ada satu lagu yang saya nyanyikan yaitu berjudul Tuhan adalah Gembalaku, yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sekilas lagunya berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kira-kira bunyinya seperti itu. Nah, mari kita selidiki, mari kita pelajari tentang hubungan antara gembala dengan dombanya. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa gembala, kata gembala ini ada sekitar 84 kata yang ada di Alkitab. Dan sekitar 67 di antaranya ada di Perjanjian Lama. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kata gembala muncul pertama kali yaitu di Kejadian pasal yang keempat ayat yang kedua, yaitu bicara tentang profesi seseorang yang bernama Habel. Itulah profesi gembala pertama kali muncul di dalam Alkitab. Nah, sementara kata domba itu ada 500 kata. Sekali lagi ada 500 kata di dalam Alkitab. Nah, mari kita bedah, mari kita pelajari antara gembala dengan dombanya. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama, di situ dikatakan, saya ulang, Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara dan kita akan bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang keren ini. Ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tahukah saudara, kata gembala di dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan, dibacanya adalah ra'ah. Sekali lagi, ra'ah, yang artinya adalah menggembalakan. Artinya memberi makan domba-dombanya dengan rumput di padang yang berumput hijau. Itulah arti di dalam bahasa Ibrani, ra'ah, gembala, ra'ah. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kalau saudara perhatikan di ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, maka saudara akan melihat bahwa kata gembala ini punya 3 makna, punya 3 tugas. Yang pertama, to feed, artinya memberi makan. Sekali lagi, to feed, memberi makan. Yang kedua, to guide, untuk membimbing, memberi arah, memberi direction. Dan kemudian yang ketiga, yaitu to shield, untuk melindungi. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa 3 hal ini sangat penting di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, makan. Yang kedua, itu bicara tentang arah, tentang tujuan, tentang direction, tentang bimbingan. Itu juga penting. Dan yang ketiga itu bicara tentang protection, itu bicara tentang perlindungan. Nah, bayangkan kalau kita hanya punya salah satu, kurang rasanya. Anda bisa makan tetapi tidak punya direction, tidak punya protection, itu juga akan kurang di dalam kehidupan kita. Nah, betapa pentingnya bahwa sebagai gembala dia punya 3 fungsi. Yang pertama to feed, yang kedua to guide, yang ketiga to shield. Ini akan memberikan kepada kita sebuah pengertian yang luar biasa sekali. Nah, firman Tuhan katakan kalau kita menjadikan
Tuhan kita, sebagai gembala kita, maka dia berjanji di firman-Nya bahwa tidak akan pernah kita akan mengalami kekurangan. Nah, beberapa di antara kita tahu bahwa dia adalah gembala yang baik. Tapi apakah kita menjadikan dia sebagai gembala yang baik? That is the problem. Karena tahu dan menjadikan itu berbeda. Sekali lagi, tahu dan menjadikan itu berbeda. Enggak cukup cuma tahu. Kita perlu menjadikan dia sebagai gembala kita. Nah, ada jaminan yang Tuhan katakan, kalau engkau menjadikan aku sebagai gembala, maka aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik, 3 tugas tadi, itu penting di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita menjadikan dia sebagai gembala, maka dia berjanji bahwa kita tidak akan pernah mengalami kekurangan. Ayat yang kedua berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Keren. Kenapa domba dibawa ke rumput? Kenapa domba dibawa ke padang yang berumput hijau? Karena jelas tadi dikatakan bahwa itu adalah tugas gembala. Membawa dombanya ke padang yang berumput hijau. Lalu kemudian ia membimbing aku ke air yang tenang. Dapatkah saudara melihat bahwa ini adalah salah satu tugas dari gembala, yaitu to feed, right? Firman Tuhan katakan kalau kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang adalah gembala kita, maka dia berjanji bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Kedua, kita tidak akan pernah kekurangan untuk yang namanya makan, karena dia akan membawa kita domba-dombanya ke padang yang berumput hijau. Bahkan dikatakan bahwa ia membimbing kita ke air yang tenang. Artinya makan dan minum itu sudah dijamin oleh Tuhan. Ini adalah pekerjaan to feed. And then di situ dikatakan ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Firman Tuhan katakan bahwa ia menuntun kita di jalan yang benar. Dan sebelumnya ia menyegarkan jiwa kita. Dia berjanji kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, Yesus sebagai Tuhan dan gembala kita, maka dia berjanji bahwa dia akan menyegarkan jiwa kita. Bukan cuma sekedar tubuhnya, bukan cuma sekedar makanan yang kita perlu secara fisik, tetapi jiwa kita, dia akan menyegarkan kita. Maukah saudara menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala saudara? Mari jadikan dia sebagai Tuhan dan gembala saudara. Karena apa? Karena dia menjamin bahwa jiwa kita akan disegarkan. Bahkan bukan cuma itu. Dia katakan bahwa ia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Bicara tentang menuntun kita ke jalan yang benar, itu bicara tentang direction. Itu bicara tentang guide. Di beberapa bagian firman Tuhan dikatakan bahwa without revelation, my people perish. Dikatakan tanpa wahyu, tanpa direction, tanpa arahan yang jelas, umatku binasa. Betapa penting kita memiliki direction, kita memiliki arah, kita memiliki sesuatu yang jelas di depan sana bahwa kita dibawa kemana. Bukankah beberapa di antara saudara yang punya hubungan, yang sedang mencoba untuk mencari pasangan, kalau sudah menemukan tapi nggak jelas nih kapan meritnya, itu sebabnya ada lagu yang berkata bahwa mau dibawa kemana hubungan kita. Karena butuh sebuah kejelasan. Dan Tuhan berjanji kalau dia jadi gembala saudara, maka dia akan membimbing saudara. Dia akan menuntun saudara. Dia akan membawa saudara, mendirect saudara ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah. Lalu berikutnya, yang keempat, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau ikut dia, maka jalan jadi rata. Semua yang dibutuhkan pasti tercukupi. Sometimes kita mengalami juga ada yang namanya kekurangan. Sometimes kita harus mengalami juga bahwa ada sesuatu yang penuh dengan bahaya. Di sekeliling kita, kita tidak bisa menghilangkan itu. Ada begitu banyak mungkin bahaya di sekeliling kita yang kita nggak pernah tahu. Tapi firman Tuhan katakan kalau engkau menjadikan Yesus Tuhan sebagai gembalamu, maka dia berjanji kepada kita bahwa apa? Bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jalan tidak selalu rata. Kita tidak selalu berada di padang yang berumput hijau. Seringkali kita harus menghadapi ada jalan-jalan di mana begitu terjal, jalan-jalan begitu mengerikan, begitu ada banyak bahaya.
Ingat, domba ketika dibawa oleh gembalanya, di sekitarnya, di jalan-jalan yang harus dilewati, itu mungkin saja ada banyak binatang buas, ada ancaman, ada bahaya. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan katakan, keren, bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya begini, Tuhan izinkan kalau kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan. Tuhan izinkan kita mengalami ada wabah, ada virus. Tuhan mengizinkan itu semua terjadi. Tapi dengar baik-baik, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Ada sebabnya. Firman Tuhan katakan bahwa aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Karena Tuhan beserta dengan kita. Itu janji penyertaan Tuhan. Karena tidak ada gembala yang meninggalkan dombanya. Gembala selalu menemani dombanya. Menjaga domba-dombanya. Melindungi domba-dombanya. Dengar baik-baik. Ini bicara tentang to shield. Ini bicara tentang perlindungan. Bahwa sekalipun kita melewati lembah kekelaman. Berjalan di dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan adalah gembalaku. Dia akan melindungi kita, menjaga kita. Itu keren. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah menjadikan Yesus Tuhan sebagai gembala saudara atau tidak? Dengar baik-baik. To feed. Yang kedua, to guide. Yang ketiga, to shield. Memberi makan, memberi arahan, memberi direction, memberi bimbingan, memberi tuntunan. Terus kemudian memberi protection, memberi perlindungan. Betapa penting protection dalam kehidupan kita. Sepertinya, di dalam kehidupan manusia, hari-hari ini kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa penting kita memiliki asuransi. Karena itu memberikan protection. Saya tidak sedang mempromosikan merek tertentu dari sebuah insurance, tidak. Tetapi yes, bahwa ini penting. Protection itu penting. Saya pikir agent insurance akan sangat senang sekali ketika saya menyampaikan ini. Ya, saya perlu mengedukasi masyarakat juga supaya mereka menyisihkan dari awal sebagian dari income-nya untuk memiliki sebuah protection. Tapi yang saya maksud di sini bukan protection dalam bentuk insurance, tapi protection yang dilakukan oleh Tuhan yang adalah gembala kita. Dia berjanji bahwa Dia akan menjaga kita, akan melindungi kita. Yang kerennya, berikutnya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada itu adalah untuk menghalau musuh. Gada adalah untuk menghajar singa atau serigala atau beruang mungkin atau binatang-binatang buas yang akan memangsa domba. Tetapi gada itu yang dipakai oleh gembala untuk apa? Memukul, menghajar musuh. Tapi ada tongkat. Tongkat gembala itu bicara tentang direction. Tongkat gembala itu adalah tongkat yang menyelamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma tahu bahwa dia adalah gembala yang baik, tapi jadikan dia gembala yang baik dalam hidup saudara. Saya terlalu percaya kalau saudara menjadikan dia sebagai gembala yang baik, 3 hal ini akan jadi jaminan dalam hidup kita. To feed, to guide, and to shield. Jadi bagian dalam kehidupan kita. Dia menjamin, kalau dia berkata, dia berjanji, dia pasti menepatinya. Manusia mungkin melupakan janjinya, tapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Yang percaya katakan amin. Wow. Lalu berikutnya, ayat yang kelima, Engkau menyediakan apa di situ? Hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wow, dia berjanji dia akan menyediakan hidangan. Ini bicara sesuatu yang kita perlukan. Kebutuhan primer. Dia janji menyediakan hidangan di hadapan lawan loh. Ada lawan, tapi dia menyediakan hidangan. Tenang, ada virus, ada wabah, ada bahaya, tapi Tuhan menyediakan hidangan. Itu bicara bahwa penyertaan Tuhan, bahwa kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan yang jadi gembala dalam kehidupan kita. Yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dikatakan berikutnya, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Mengurapi kepala kita dengan minyak. Bicara tentang pengurapan, ini bicara tentang otoritas. Karena Tuhan ada maksudnya. Ketika kita menjadikan dia sebagai gembala agung kita,
Maka dengar baik-baik, bukan hanya 3 jaminan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai kebutuhan manusia. Dia berkata, dia rindukan, dia mau bahwa dia akan mengurapi kita dengan minyak. Artinya dia mau memakai kita untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Dia mau memakai kita untuk menjadi pemimpin. Dia mau memakai kita untuk kita sebagai anak-anaknya punya otoritas terhadap kehidupan. Punya otoritas terhadap masalah. Punya otoritas terhadap sesuatu. Dengar baik-baik. Karena itu tujuannya. Tuhan rindu, Tuhan mau membawa kita, jemaatnya, anak-anaknya, ketika menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Gembala Agung. Dengar baik-baik. Dia akan mengurapi kepala kita dengan minyak. Dan kemudian dikatakan di situ apa? Pialaku penuh melimpah. Wow. Gila, ini piala yang penuh melimpah. Enggak berkekurangan, bahkan melimpah. Melimpah artinya apa? Jadi berkat buat orang lain. Right? Enggak cuma buat kita. Tapi jadi berkat buat banyak orang. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti kita seumur hidup kita. Wow. Seumur hidup dia janjikan. Dengar baik-baik. Kebajikan dan kemurahan. Kemurahan Tuhan dalam hidup kita menyertai kita. Yes, ada kesulitan. Yes, ada penderitaan. Yes, ada tantangan. Tapi dengar baik-baik. Kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kita. Mengikuti kita seumur hidupku. Dan endingnya keren. Di sini dikatakan bahwa aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini tempat perhentian. Bahwa ending hidup kita ada di hadiratnya. Ending hidup kita ada di tempat yang terbaik yang sudah disediakan Bapa bagi kita. Namanya manusia. Tidak luput dari yang namanya kematian. Tidak luput dari yang namanya perhentian. Selama kita ada di bumi, kita akan diberikan tempat perhentian yang keren di hadiratnya. Tetapi setelah selesai di bumi, tahukah saudara bahwa kita akan berada di tempat terbaik yang dia janjikan seumur hidup kita sepanjang masa. Wow, dengar baik-baik. Ini janji firman Tuhan buat saudara. To feed, to guide, to shield. Itu janji firman Tuhan kalau saudara menjadikan dia sebagai gembala. Pertanyaannya, sudahkah saudara menjadikan dia sebagai gembala atau belum? Saudaraku, percayalah, tidak mudah. Tapi kalau saudara mau bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lainnya, menjadikan dia sebagai gembala agung kita. Dengar baik-baik. Semua yang Tuhan janjikan akan digenapi dalam hidup saudara. Pertanyaannya, bukankah kita sebagai domba, kita sering hidup semau-maunya kita? Hidup sembarangan. Tuhan mau membimbing kita, tapi kita gak mau. Tuhan mau dia kasih makan kita, tapi kita suka cari makan yang lain. Tuhan mau melindungi kita, tapi kita gak mau. Kita cari jalan lain. Padahal seharusnya domba itu ngikut dengan gembalanya. Kemanapun gembala pergi, domba ikut. Itu sebabnya kita sebagai domba-dombanya jangan mencoba untuk mencari jalan pintas. Jangan mencoba untuk mencari jalan yang seenak-enaknya kita. No, kita belajar. Mari jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Gembala kita. Kalau saudara hari ini mengalami petaka, mengalami problem yang begitu berat, memang Tuhan tidak menjanjikan semuanya aman, semuanya jalan rata, semua jalan lurus. Tidak. Seringkali kita harus melewati hal-hal yang terjal, hal-hal yang rumit, hal-hal yang pusing. Tapi kalau dia yang membawa, dia janji bahwa dia akan melindungi kita. Masalahnya, kita lari dari gembala. Kita gak menjadikan dia sebagai gembala. Dan ketika dapat petaka, tidak ada perlindungan. Ketika mengalami problem, masalah, sudah mengalami begitu berat
kejadian dalam hidup saudara. Tidak ada perlindungan. Jangan-jangan saudara sebagai domba, saudara sedang menuju kemana? Saudara sedang tersesat. Ketersesatan itu bukan bicara tentang kita gak tahu ada di mana. Tapi ketersesatan itu bicara tentang kita gak tahu mau kemana. Kenapa kita gak tahu mau kemana? Karena kita gak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai gembala kita. Mari, saya selesai. Saya tidak panjangkan. Tapi saya ingin mengetuk pintu hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk mari kita bersama-sama menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai gembala yang apa? Keren. Sebagai gembala yang agung, yang punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk yang pertama, to feed, untuk memberi makan. Yang kedua, to guide, membimbing, menuntun kita, mendirect kita dengan revelation-nya. Dan yang ketiga, to shield, to protect us, untuk melindungi kita. Mari jadi domba-dombanya. Jangan jadi domba-domba yang lari, mencari jalan sendiri. Karena gembala yang agung, gembala yang baik, dia menuntun kita ke jalan yang benar, membimbing kita ke air yang tenang. Dia menyediakan hidangan buat kita. Itu janjinya jika kita mau, jika kita bersedia menjadikan dia sebagai gembala. Dalam masa-masa sulit seperti ini, mari jangan lupa untuk menjadikan dia sebagai gembala. Ingat, jadikan dia sebagai gembala. Karena semua janji yang disampaikan di Mazmur pasal yang ke-23 itu tersedia bagi kita. Kalau kita nggak mengalami itu, sudah jelas, jangan-jangan kita tidak menjadikan dia sebagai gembala. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sedang menghadapi masalah yang begitu besar di negeri kami, bahkan di dunia ini. Ada wabah di mana-mana. Ada penyakit menular di mana-mana. Ekonomi tidak sedang gampangnya hari ini. Ekonomi sedang going down. Tapi terima kasih buat firman-Mu hari ini. Menegur kami. Menguatkan kami. Untuk kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan sebagai gembala kami. Karena semua janjinya di Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Dijanjikannya buat kami. Diberikannya buat kami. Diwariskannya buat kami. Karena itulah tanggung jawab dari seorang gembala. Dan kami tahu persis bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Kami bersedia. Katakan bersama-sama dengan saya. Bapa di dalam sorga, kami bersedia. Kami mau menjadikan Engkau sebagai gembala yang baik dalam hidup kami. Dan kami gak mau hidup sembarangan. Kami gak mau untuk mencoba mencari jalan pintas. Mencari jalan yang nyaman menurut sesuai dengan keinginan kita. Tidak. Tapi kami mau belajar jadi domba-domba-Mu yang mau dekat dengan gembalanya. Ikut kemana gembalanya pergi. Karena kami tahu bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membawaku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Bahkan ada protection dari Bapa di sorga buat kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat firman-Mu hari ini. Kami terima. Engkau gembala yang baik. You are a good shepherd. Thank you Father. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat
menjadi domba-dombanya dan menjadikan Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.